ya, untuk tunduk kepada Allah. Tapi tidak ada juga manusia yang mengajak manusia kepada jalan menentang hukum-hukum Allah. Walaupun notabene dia kadang disebut beragama Islam. Kenapa? Sering disebut adalah Islam sekuler. Ini yang berbahaya. Orang Islam yang menyatakan taat kepada Islam, tapi dia takut dengan hukum-hukum yang Allah ingin terangkan. Ketakutan yang berlebihan. Islam itu yang penting sholat, yang haji, zakat, puasa, dan yang lain-lain. Tetapi hal-hal yang sangat fundamental mengenai bagaimana kecintaan Allah menyeluruh, kecintaan kita kepada Rasulullah itu menyeluruh, kadang dilupakan. Jadi diajarkannya hati yang sering saja, tetapi mendalamnya enggak. Akibatnya apa? Sekedarnya saja. Yang penting saya sholat. Maksa salahnya benar dan tidak, udah urusan lain. Yang penting menggugurkan wajiban. Kadang ada orang dalam bercanda sering begitu. Urusan belum sudah, yang penting sholat, gitu Pak ya. Harusnya kita berpikir, kira-kira sholat saya diterima ke sama Allah ya? Kan begitu prinsip kita. Kira-kira sholat yang kita kerjakan sudah mendatangkan ketenangan belum ya? Ketenteraman belum ya? Kira-kira ketika saya sholat ini, kira-kira yakin gak di ujung hidup kita itu husnul khotimah? Baik ya? Dan beberapa kali, kebetulan saya sering memandikan jenazah. Misi pagi juga, kadang kita melihat jenazah itu, Masya Allah, macam-macam Pak, macam-macam. Maka saya sering bertanya, ya, kepada di sekitar yang undang saya ketika diberitakan untuk mengurus jenazah, saya bertanya, ini kok jenazahku begini? Dulu hidupnya bagaimana? Mau ya, bukan saya takut-takutin ya, tapi di lapangan saya betul begitu. Ini jenazah kok begini, modelnya begini. Jadi Pak, orang meninggal itu gayanya macam-macam Pak, ternyata Pak, macam-macam gayanya. Allah tunjukkan kerajaan di situ. Saya bilang, ya Allah, kenapa begini? Kenapa jenazah ini begini? Ini di dunia, apalagi di akhirat nanti. Nah, ketika saya dialog, saya punya teman orang dari kubur. Dialog saya dengan orang dari kubur Pak. Karena orang dari kubur sering ditunjukkan langsung hal-hal yang signifikan ketika ada yang diukur ternyata nggak masuk jenazahnya. Ada jenazah yang luar biasa, membawa bau yang luar biasa. Ini fenomena kehidupan. Makanya istiqomah kan kita ke Islam itu sholatnya betul-betul niatkan karena Allah. Karena untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita. Ketika baca Quran, niatkan ya Allah, jadikan Al-Quran yang saya baca mengarahkan saya kepada jalan yang benar. Kenapa? Supaya hati kita tenang. Karena ketentraman itu datangnya dari Allah, bukan dari harta kita yang banyak. Tapi ketika kita melihat Allah dengan serius, dengan sesuai aturan Rasulullah, semua muncul dalam diri kita. Contoh, ketika kita sholat lain atau sholat malam atau sholat tahajud, disunahkan kita beristighfar itu 70 kali. Ketika beristighfar, ingatlah tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari masa balik kita sampai kita usia 60, 50 atau yang sekarang sudah 70. Apa ya Allah yang pernah saya lakukan ya Allah? Minta kepada Allah, ya Allah, istighfarnya penuh nilai. Jangan astagfirullah. Niatkan ya Allah. Ingat masa lalu kita tentang berbuat kejahatan kita. Pernahkah dalam hidup kita menzalimi orang lain? Ingat. Istighfarnya masuk ke dalam diri kita, memunculkan dengan bukti nilai-nilai kebaikan. Sehingga muncul apa? Ketika sholatnya tumaninah tidak buru. Makanya ingatkan ya pada diri saya sendiri, bahwa sekalian, kalau kita sudah berumur 40 tahun, ya kan, ingat-ingat ya, yang umur 40 tahun. Di sini ada yang masih muda ya,
Yang umur 40 tahun banyak yang tinggal. Jangan banyak-banyak tidur Pak ya. Jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Jadi usia itu jangan pernah sama-sama kesian. Nah kalau waktu itu berdoa minta pada Allah, ya Allah bangunkan saya jam 3. Sekarang sebelumnya kalau salah jam 4 lebih 25 ya, 4:20. Ya sekarang seperti kalau kita bangun jam 4, kita beres-beres kayaknya bentar lagi sudah subuh. Ya, jadi kita nyata bisa bangun jam 3. Jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Karena interaksi itu sangat luar biasa. Ketentraman itu luar biasa. Tadi kembalikan lagi tentang perihal jenazah. Ketika kita memandikan jenazah, sering muncul. Saya sering lihat orang lain adalah orang yang beriman yang taat. Suatu saat saya mandikan jenazah, dia adalah seorang pelaut. Ya, seorang pelaut untuk menjadi pasien. Kemudian di akhir hidupnya diperdapat kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah. Kemudian ya gampang kita yakin kalau orang laut biasanya apa? Mabuk Pak ya. Apalagi judi biasanya gitu. Apalagi pokoknya itulah. Kalau kita wawancara orang laut biasanya begitu, gak jauh dari itu biasanya. Ketika dia menjelang ajalnya 1 tahun sebelum dia meninggal, setelah berlayar, dia menyatakan saya tidak mau berlayar lagi. Mohon maaf kalau yang di sana ada laut ya. Ketika dia berhenti berlayar, dia hadir di majelis ilmu seperti ini Pak. Habis ada maghrib sama isya, saya ingat-ingat beliau kalau datang paling awal. Tugas dia datang menyiapkan lekar Pak ya, meja-meja kecil Pak ya. Yang kedua, menyiapkan Al-Quran di atas lekar tersebut. Kerjanya itu, pokoknya kalau pengajian itu yang dimulai sama dia. Ya, setiap pengajian datang lebih awal, menyiapkan lekar, kemudian taruh Al-Quran terjemah di depannya lekar-lekar itu. Datangnya paling awal, pulangnya paling akhir, selalu begitu. Saya ini orang kok ketika meninggal, ketika kita mau urus ternyata dia tersenyum seperti orang tertidur. Ada apa? Saya menanyakan, saya mencari tahu orang ini. Orang bertanya, Ustaz, kenapa? Saya kagum dengan jenazah ini. Ada apa di balik ini semua? Ternyata semasa hidupnya adalah selalu datang di majelis ilmu paling awal dan pulang paling akhir, menyediakan dan membersihkan semuanya, pastikan semuanya beres, kemudian kunci musola tersebut. Musola ini kecil di pinggir kali. Ya, teman saya sebutkan dari Jakarta, luar biasa. Ini dia motivasi, ya, kondisi dia yang memang tidak mampu, tapi hadir di majelis ilmu paling nomor 1. Ini nikmat yang Allah berikan kepada dia. Taubat yang diterima oleh Allah. Ya, semua orang melihat dengan tersenyum kagum, ya Allah. Saya juga melihat seperti itu, ya Allah. Ini jenazah luar biasa. Ya, jenazah luar biasa. Di suatu saat saya mandikan jenazah, ketemu lagi jenazah yang sebaliknya dari itu. Saya akan menceritakan namanya dan tempatnya, karena salah satu wajib kita adalah tidak boleh menceritakan tentang aib-aib jenazah ini. Saya hanya menceritakan gambaran orangnya, tentang orang yang berbuat durhaka dan orang yang beriman kepada Allah. Yang satu adalah orang yang suka narkoba. Tatonya banyak di badannya. Ketika saya buka, ya Allah. Ya, ketika saya cek semuanya, saya mengalami bau yang luar biasa. Kalau apa bagian itu pasti yang dipikir adalah bau dari lubang belakangnya. Ternyata saya cari tahu bau yang luar biasa keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena mulutnya
sering tidak menyebut istighfar atau mengampun kepada Allah, dia memasukkan semua makanan dan minumnya yang haram. Yang haram masuk, akhirnya merubah dirinya menjadi orang yang tidak baik. Ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, supaya manusia itu bisa menjadi mawas diri, memahami tentang hidup ini supaya penuh makna dan arti kehidupan itu lebih indah. Kenapa? Semua akan diminta bertanggung jawab hadapan Allah. Kapan waktunya? Malaikat Israel tidak pernah ngomong kepada kita, besok kalau mati, gak kayak gitu kayak Assalamualaikum, gak gitu ya. Tiba-tiba mati aja gitu ya. Kita minta mau dimatiin atau mau mati di udara, di laut, atau tertimbun reruntuhan bangunan, atau kena longsor atau yang lainnya, kita nggak tahu. Tapi kita berharap mudah-mudahan meninggalnya kita dalam kondisi bisa sujud kepada Allah. Ini yang saya maksud itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka ada nilai kehidupan manusia tentang manisnya iman. Mulai dari fahama ujura wa taqwa, maka muncul dari manusia orang-orang yang mendapatkan manisnya iman kepada Allah. Siapa mereka? Orang yang menikmati manisnya iman kepada Allah adalah mereka yang selalu cinta kepada Allah. Apa yang dimaksud cinta kepada Allah? Yaitu bagaimana setiap perintah-perintah Allah itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bukan ala kadarnya, tapi kesungguhan. Ya. Sehingga apa? Hablum minallah itu muncul sungguh-sungguh kepada Allah. Muncul dalam diri kita untuk merubah bahwa tanggung jawab saya sebagai manusia itu harus mampu menghadirkan Allah dalam hidupku, sehingga sifat ihsan itu ada dalam diri. Artinya apa? Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Sehingga apa? Untuk berbuat jahat kita langsung ingat kepada Allah, tidak langsung kecebur. Kenapa orang gampang tercebur untuk berbuat maksiat? Salah satunya faktornya adalah makan dan minum yang haram. Kalau makan minumnya haram, pasti cenderung pola pikirnya menjadi tidak benar. Kenapa? Yang masuk ke dalamnya akan menjadi darah. Darah itu akan mengalir, menunjukkan kepada hati kita untuk mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu hati kita karena masuk bersama asupan-asupan yang halal. Apa yang halal? Kalau yang halal akan memudahkan. Kalau yang haram akan merusak, cara pandang pikir kita akan rusak. Sampai ngomong pun jadi tidak benar. Itu yang terjadi. Katakan masyarakat itu benar dan rusak kalau di masyarakat itu tercipta lingkungan yang baik. Yang terkecil keluarga. Bukankah ketika kita menikah, kita diciptakan oleh Allah menikah itu supaya tujuan sakinah mawaddah warahmah, nilainya muncul ketentraman. Artinya apa? Dibentuk supaya kita cinta kepada Allah, maka munculnya manisnya iman, nikmatnya luar biasa. Di dalam masyarakat itu begitu diciptakan. Masjid Al-Aqsa ini pasti punya RT, pasti punya RW yang menaungi masjid ini. Ya kan, ada RT, ada RW-nya. Naik lagi ke kelurahan. Nanti kita masuk kelurahan Kayu Jaya, Pak ya. Benar ya? Ada pengawasan. Ya, ada pengawasan di situ. Kalau kita arahnya benar, maka masjid ini bisa makmur ketika mengangkat pengurusnya cinta kepada keilmuan, cinta kepada Allah, maka makmurnya masjid ini karena dipengaruhi oleh orang-orang yang mengurus adalah orang-orang yang beriman.
Tapi kalau yang ngurus bukan orang beriman, kita bisa bayangin Pak. Bapak lihat kalau di kampung-kampung yang ngurus masjid, ya ada pamannya, ada bapaknya, ada di situ saudaranya, kumpul semua sampai laporan keuangan masjid juga bingung. Pak, masjid itu menjadi rebutan. Pak, bagaimana masjid itu bisa jadi makmur kalau sudah arahnya tidak benar? Ini menjadi perhatian kita semuanya. Tapi kita, kalau kita sudah dibina dengan cara yang baik, muncul nanti ide-ide. Kita punya generasi, yaitu anak-anak. Bagaimana anak-anak ini jangan sampai buta huruf Al-Quran. Dibikin majelis ilmu untuk anak-anak, misalkan TPA atau TPI, Taman Pendidikan Al-Quran, supaya generasi kita muncul. Atau bikin rumah tahfiz Quran, silakan kan gitu untuk majukan. Dibentuklah majelis ilmu untuk bapak dan ibu-ibu. Kenapa? Tujuannya masjid yang sudah indah ini, cakep ini, tapi dipengaruhi oleh memakmurkan, sehingga Pak, nilai keberkahannya muncul. Nilai keberkahannya muncul. Coba kalau pengurus kita ini ogah-ogahan, ya yang main pengurus diusahakan lah. Diusahakan kalau kita sudah waktunya longgar ya, diusahakan untuk bapak-bapaknya 5 waktu diusahakan di masjid Pak ya. Ya Pak ya, 5 waktu diusahakan di masjid ini. Ya, bagi laki-laki. Ya, diusahakan maksimal mungkin saya sholat harus di Masjid Al-Aqsa. Kalau pas di rumah, kalau di luar silakan. Tapi pastikan diri kita 5 waktu pegang. Saya niatkan ya Allah supaya saya bisa berjamaah setiap hari di masjidmu ya Allah. Insya Allah ridho kita mudah. Karena kalau kita nggak ada niat Pak, itu beratnya luar biasa. Walaupun kita tiba-tiba kita terlambat lagi di jalan, begitu masuk ketemu orang yang sama-sama kan lambat, akhirnya kita bisa berjamaah. Kenapa? Doa kita Allah kabulkan. Tapi kalau kita nggak ada niat bisa berjamaah, itu beratnya luar biasa. Pengennya sendiri terus, betul gitu. Karena Pak itu orang kadang begitu, pengaruhnya luar biasa. Makanya majelis ilmu itu kan didirikan semacam itu, supaya Pak sama-sama menikmati manisnya iman. Yang kedua adalah ketika orang sudah menikmati manisnya iman, dia insya Allah akan muncul cinta dia kepada Allah lebih cinta dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Artinya apa? Menancapkan dalam diri kita makna la ilaha illallah. Kata-kata yang mudah diucapkan, tapi di penghujung akhir hidup kita belum tentu kita bisa mengucapkan. Makanya minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Karena itu jalan satu-satunya. Ya. Kalau kita nggak ada usaha maksimal, nggak tercapai. Dalam keluarga, masyarakat yang terbesar adalah negara atau bangsa. Kita selalu berdoa kepada Allah, minta pemimpin yang saleh, pemimpin yang taat, pemimpin yang tunduk kepada aturan Allah, supaya muncul satu bangsa baldatun thayyibatun wa qurun. Jadi muncul kedamaian dalam suatu bangsa kalau pemimpinnya itu insya Allah cinta kepada Allah. Kenapa? Nanti dia bekerja karena Allah, bukan karena manusia. Target-targetnya jelas. Saya bagaimana supaya nanti akan diminta pertanggungjawaban dengan Allah, nilai saya plus baik dengan Allah. Jangan sampai ada orang terzalimi dia mengadu ya Allah, saya nggak ridho dengan pemimpin tersebut karena dia telah menzalimi saya. Jangan sampai kita diadukan sama Allah gara-gara tidak mampu memimpin. Ya, tapi yang terkecil aja keluarga. Seorang suami jangan sampai tuntut istrinya atau tuntut anaknya gara-gara tidak pernah mendidik anak dan istrinya. Nah, ini penting sekali. Itu di suatu bangsa pada pemimpin tinggi. Ya, bagaimana jangan sampai ada rakyat yang terzalimi itu akan benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cinta kita kepada Allah akan melahirkan benci kepada nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai kemaksiatan. Ketika mendengar nilai-nilai ketidakadilan, maka muncul iman kita, ya Allah, saya ridho ya Allah dengan kemaksiatan itu. Saya akan berubah dengan nilai kebaikan, dengan kekuasaan yang saya punya, kekuatan yang saya punya. Kalau saya mampu, saya akan mengucapkan dengan kata-kata itu, atau minimal dengan hati yang lemah ini, ya Allah, saya berdoa pada Allah supaya kemaksiatan itu ditenggelamkan oleh Allah, diganti dengan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, ya beberapa hari yang lalu di Kota Bekasi itu sudah beredar berita yang luar biasa, ya perlu kita waspadai, ya akan kembali. Kenapa? Di Bekasi itu terakhir itu hampir kurang lebih 6.000 perkembangan LGBT itu tinggi sekali, sampai 6.000 Pak. Jadi kalau Bapak dideketin cowok ganteng, hati-hati Pak. Sekarang kali Pak, ya sekarang kali di Bekasi, ada kan penyangga kota besar ya, Jakarta ya. Ini sekarang Bekasi hampir 6.000 nih Pak LGBT. Jadi sekarang kalau ada laki-laki bocoran laki-laki, kita kadang ngeri-ngeri sedap ini. Ya, karena saya punya teman saya tukang ojek, ya, maaf ya tukang mengenai aku kerjain tukang ojek, dia bercerita, Mas, saya kemarin mau ojek orang, terus saya dipegang pegang Pak, astagfirullahaladzim, ya Allah, apa itu ngeri Pak? Biasanya kan pelecehan seksual antara laki-laki pada perempuan. Sekarang apa? Yang laki-laki pelecehan laki-laki, laporannya gimana Pak ya? Di kepolisian laporannya gimana Pak? Nauzubillah, ini masih luar biasa. Ya ini hati-hati. Ini penyakit menular ini. Ya, ini sudah terjadi Pak. Makanya kita mulai ya. Jadi kalau kita lihat orang ganteng itu, ya. Kenapa ada? Sekarang kalau pergaulan itu ya begitu terjadi. Nah teman saya baru kemarin cerita lagi, teman saya juga driver apa? Ya mobil Pak. Ya jadi itu dari bawah, di sampingnya cerita, ngobrol. Mas, saya dulu sama Mas. Saya dulu kerja sama Mas, tapi dari driver itu kecil ya pendapatannya. Terus pengen punya pendapatan besar. Apa yang terjadi Pak? Tinggi hati teman-teman saya nggak, karena walaupun dia orang yang taat tapi dia pengen menggali supaya dia bercerita. Cerita lagi ngomong, saya sekarang pendapatan sampai 1 juta sehari dapat. Apa kerjanya? Plus minus terjadi Pak. Sama laki-laki oke, sama perempuan oke, nauzubillah. Saya bilang orang yang cerita ganteng Pak, badannya berisi, keren pokoknya, mantap deh pokoknya. Nggak nyangka ternyata ya Allah Pak, ngomong iya sama perempuan juga iya. Itu dulu Pak ya. Jadi saya menyampaikan ini supaya kita melihat kepada anak-anak kita, ya putra putri kita, supaya hati-hati dalam bergaul. Karena ini bisa menjadi penyakit menular dan sudah terjadi. Kalau bahasa teman saya, jinnya atau pengikutnya dulu yang sekarang masih hidup, yang lain-lain itu dari Nabi Lut sekarang hadir ke kita. Bukankah sejarah itu berulang Pak ya? Sejarah itu berulang ya. Dulu ada pembunuhan antara Qabil membunuh Habil. Dulu ada. Sekarang ada nggak? Ada. Dulu ada lesbian, perempuan senang perempuan, laki-laki senang laki-laki. Dulu ada zaman Nabi. Sekarang ada nggak? Ada. Sejarah itu berulang. Beda pelakunya. Ya, beda pelakunya. Cuma yang perlu kita ingatkan adalah bagaimana kita menjadi orang yang terbaik di sini. Ya. Maka pesan saya, Bapak sekalian, kalau jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Itu benteng kita. Ya. Apapun yang terjadi, walaupun dalam kondisi sakit, jangan tinggalkan sholat tahajud. Nggak bisa berdiri, duduk. Silakan. Nggak ada alasan mau dingin, mau silakan. Niatkan, insya Allah itu kuat. Tapi kalau adanya berat Pak, ya, berat.
Yang kedua, manfaatkan untuk sholat selalu berjamaah di masjid, khususnya laki-laki. Ya, jaga Pak ya, karena jamaah kita akan saling menguatkan. Yang ketiga, kita kuatkan lagi selalu hadir di majelis ilmu, karena itu jalan Allah mendekatkan kita ke surganya Allah, dan Allah naikkan derajat kita di sisi Allah. Setuju Pak ya? Ya, kalau belum lihat, kalau ini kita niatkan. Ya, niatkan, semua mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semuanya, diberikan kita kesehatan, insya Allah penghujung hidup kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sudah waktu saya tutup doa istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.